Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa silaturahim berjumpa dengan seorang pengkaji terkemuka ulama kita, yakni KRT Kanjeng Raden Temenggung Kiai Haji Nur Ihya Hadinegoro. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kita di Lampung sedang sangat berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau perjalanan dari Surabaya hingga tiba di Lampung dengan berbagai macam rute perjalanan dari Jumat sore sampai di sini pada Ahad sore. Berarti cukup lama perjalanan beliau dan alhamdulillah diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Sampai di sini kita betul-betul memahami bahwasanya sebagaimana kita ketahui diskursus tentang nasab Ba'alwi yang telah mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi atau menasabkan diri mereka kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi diskursus nasional, bahkan merambah ke negara tetangga, bahkan ke dunia internasional. Dan dalam hal ini banyak sekali santri dan para kiai-kiai muda yang ikut serta meramaikan diskusi seputar nasab ini. Dan kita alhamdulillah ada satu sosok pengkaji, yakni Kiai Nur Ihya, yang betul-betul konsisten dalam mengkaji. Bahkan Anda semua bisa mendapatkan begitu banyak informasi terkait dengan seputar kajian nasab Ba'alwi, termasuk juga kitab-kitab yang dijadikan standar bagi Bani Ba'alwi. Bahkan hari ini saya menilai bahwasanya channel Kiai Nur Ihya, channel YouTube-nya apa ya? KRT Nur Ihya Hadinegoro atau New Karma 212. Ada dua ya. Oh gitu ya. Ada dua ya. Nanti bisa dilihat. Beliau diakui oleh para kiai-kiai dan para santri pengkaji, channel YouTube yang sangat konsisten pada aspek kajian. Pada umumnya kan channel-channel itu ya berupa konten saja dan berupa ceramah-ceramah, tapi kalau beliau betul-betul konsisten dalam kajian, dan ini sangat layak sekali menjadi referensi bagi para pengkaji, bagi para penjelajah terkait dengan nasab Ba'alwi, terutama para kiai dan santri Nusantara. Baik, tidak berpanjang-panjang prolog, kita betul-betul manfaatkan kehadiran Kiai Nur Ihya di Lampung untuk ya ngobrol santai dan bertanya beberapa hal kepada beliau. Kita mulai dari yang renyah-renyah, ya bukan renyah, sudah serius ini sebetulnya. Yang serius hari ini terkait dengan nasab Ba'alwi. Panjenengan sempat menyampaikan bahwasanya para pengkaji, terutama di PWI-LS, setidak-tidaknya harus memiliki 3 kitab standar minimal itu. Minimal ada kitab tersebut. Nah, kira-kira itu kitab apa saja dan apa benang merahnya dari kita 3 kitab tersebut? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Yang kami takzimi, yang kami hormati, yang kami muliakan beliau Romo Kiai Haji sekaligus Ustadz Suparman Abdul Karim, yang selalu kami ikuti kajian beliau di TV-TV nasional kita. Jadi ada wajah beliau selalu menghiasi layar kaca kita, kalau di televisi atau di layar HP YouTube kita. Tidak hanya di YouTube tapi juga di Twitter, di Facebook, dan di mana-mana. Inilah beliaunya, alhamdulillah keberkahan bagi kami bisa bertemu dengan seorang sosok pejuang yang hebat, handal, Ketua PWI Provinsi Lampung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seorang pemimpin ya yang berjiwa ikhlas murni lillahi ta'ala untuk umat ini. Amin. Dan masih energik. Mungkin lebih muda beliau daripada saya, tetapi ilmunya lebih tua beliau, lebih mantap, lebih menguasai ya daripada saya, karena beliau jam terbangnya lebih tinggi daripada saya. Beliau seringkali mengisi di dinas atau di departemen-departemen tertentu yang kita lihat di pemerintahan kita. Alhamdulillah. Banyak orang yang bertanya ke saya tentang nama panjenengan Pak Kiai. Pak Kiai Suparman, kok kayak orang Jawa ya? Memang beliau sudah saya verifikasi kenapa diberi nama Kiai Suparman, karena beliau lahir pada bulan Sofar. Aslinya Sofarman. Man itu kan ya orang, bahasa Arab ya, bahasa Inggris kan man itu kan ya orang. Jadi anak laki-laki yang lahir pada bulan Sofar atau Safar.
Sopar, mulut, batu mulut, mati lawal, mati lakir, Recep, Ruwah, Poso, Sawal, Apik, Besar, Suro, Sapar. Jadi meneruskan kembali tentang sebab musabab asal usul dari nama beliau yang super, alias orang yang sangat hebat. Saya sering ditanya sama kiai-kiai, kenapa kok namanya seperti itu? Ya, beliau diharapkan oleh abahnya Pak Yai Abdul Karim untuk menjadi manusia yang super, manusia yang benar-benar mampu membimbing umat, imam bagi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan doanya min robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi pas pada beliaunya. Jadi tidak harus nama seorang muslim itu yang bagus saja, ya tidak. Maksudnya harus bahasa Arab misalkan, ya enggak, semuanya bisa. Yang penting isinya doa yang mengandung nilai kebaikan. Jadi jangan wah namanya kurang-kurang itu, ya enggak. Nama saya kan ya campuran Arab dan Jawa sama saja. Yang penting isinya itu doa kebaikan untuk yang dikasih nama tersebut. Lah, menjawab pertanyaan dari beliaunya bahwa standar pertama ini bukan kitab nasab ya, cuma kitab sejarah Yaman. Kemarin pertama kali saya bilang 3, sekarang 5. Jadi 5 kitab sejarah atau tobakot orang-orang khusus, para syahid, para syarif yang ada di Yaman. Semua direportase oleh 5 kitab dengan 5 pengarangnya. Dan saya punya manuskripnya semua. Dan tidak ada satupun yang menyebutkan nama Alwi bin Ubaidillah yang sesuai dengan nama-nama Alwi sekarang ini, alias Ba'alawi yang tergabung dalam organisasi Rabithah Alawiyah. Pertama kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman, ini jelas mazhabnya Syafi'i. Nggak ada keterangan tentang adanya anaknya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat yang bernama Abdullah atau Ubaidullah, itu nggak ada. Atau tokoh setelahnya misalkan Alwi atau Muhammad atau Alwi atau Ali Kholi Kisam. Padahal tahun 586 beliau wafatnya Ibnu Samurah, dan ini dijadikan sebagai referensi oleh kitab-kitab sejarah dan catatan orang-orang hebat di Yaman setelahnya. Tobaqat Fuqaha'il Yaman. Lalu As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk, karya Al-Janati yang fenomenal, yang dijadikan rujukan. Di leluhurnya Ubaid bin Ahmad bin Isa dicantolkan ke Abdullah bin Ahmad bin Isa melalui Bani Jadid atau Jadid bin Abdullah. Nah, ini juga tidak sesuai karena di situ tidak ada keterangan di dalam As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk tentang saudaranya Jadid yang bernama Alwi. Jadi Alwi ini Alwi siapa? Padahal di dalam kitab Syarhul Ainiyah itu jelas diterangkan oleh Ahmad Al-Habsyi bahwa pertama kali Duriyah Ali bin Abi Thalib yang dikasih nama Alwi itu ya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tetapi kenapa kok di Bani Al-Ahdal ada juga Alwi? Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir dan seterusnya. Jadi ada Alwi. Jadi ini sudah menjadi ketetapan dan diyakini oleh para Habib Ba'alawi bahwa orang yang pertama kali dari Duriyah Ali karamallahu wajhah yang dikasih nama Alwi itu baru Alwi leluhurnya Ba'alawi. Berarti klop bahwa Alwinya Bani Ahdal ini juga sempat diambil alih oleh Alwinya Ba'alawi. Jadi dari Bani Al-Ahdal lalu nyantol ke Bani Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ini diterangkan dalam kitab As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk. Yang ketiga kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman. Ini mencatat seluruh sadah-sadah yang ada di Yaman, baik Yaman Utara ataupun Selatan, mulai dari Taiz, Aden, Son'a, ya, Hudaidah, sampai ke Oman kalau sekarang ya, Dhofar Lama, Hadramaut, semua dicatat. Nggak ada. Ada cuma Ali bin Alwi yang nasab ke atasnya itu min Bani Jadid, bukan min Bani Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah ini Abdurrahman bin Husain Al-Ahdal, pengarang kitab Tuhfatuz Zaman, ini mulai mau menginterpolasi As-Suluk dalam Tuhfatuz Zamannya yang mengatakan bahwa Ali Bamarwan itu adalah orang pertama kali yang membawa ajaran tasawuf ke Hadramaut Yaman. Tetapi ditambahi Ali Bamarwan itu memiliki murid yang bernama Muhammad bin Ali yang ditafsiri oleh para ahli sejarah dan nasab kalangan Ba'alawi. Muhammad bin Ali yaitu namanya Al-Faqihul Muqaddam itu. Tapi Abdurrahman bin Husain Al-Ahdal tidak menyebutkan Al-Faqihul Muqaddam, cuma namanya kan orang Arab kan Muhammad Ali, Alwi, Abdullah, Muhammad Ali, bolak-balik terus ya. Lah itu Tuhfatuz Zaman nggak mereportase khusus ini Muhammad bin Ali Ba'alawi yang bergelar Al-Faqihul Muqaddam, tidak. Tapi oleh
para ahli sejarah setelahnya, oh ini Al-Faqih Ibnu Qutami Muhammad bin Ali ini, padahal tidak. Sama seperti Ali bin Ba'alawi yang min Duriyati Jadid yang difahami menjadi Ali Khalid Kisam, padahal ya tidak. Ali bin Ba'alawi itu min Duriyati Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, tidak ada hubungannya dengan Ali Khalid Kisam karena tahun wafatnya beda. Tahun wafatnya itu beda. Jadi tidak ada yang namanya gelar-gelar seperti marga, itu nggak ada sebelum dicantumkan oleh kitab Al-Burqah Al-Musyrikah fi Dzikril Basir Khirqah Al-Aniqah, itu nggak ada misalkan Asgaf, Jamalul Lail, Maula Tawilah misalkan, Sohib Aidid, itu baru semua di abad 9 berarti. Sohib Mirbat, itu baru abad 9. Tufatus Zaman tahun 855 Hijriah wafatnya Abdurrahman bin Husain Al-Abdal. Yang keempat kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas tahun 893 wafatnya. Hampir ini sezaman dengan Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, sezaman pula dengan Abdurrahman bin Husain Al-Abdal pengarang kitab Tufatul Zaman. Jadi ini terus Ibnu Samurah dalam Tabaqat Fuqaha'il Yaman, Al-Janati dalam As-Suluk, Tufatul Zaman, terus Tabaqatul Khawas. Ini juga nggak mencatat, nggak menyebutkan mereportase nama-nama dari marga Ba'alawi, tokoh-tokoh Ba'alawi, padahal ini abad 9, 893. Syekh Ahmad bin Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi. Ini mazhab Hanafi, Ahlussunnah ya, Sunni ini, enggak bisa katakan Syi'i, enggak. Sunni. Ibnu Samurah malah Syafi'i. Ya, Al-Janati juga Sunni sama. Nah ini Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Antara Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas dengan As-Suluk ini benar-benar nyata. Cetha wela-wela bahasa Jawanya itu. Jelas karena Mbak menyebutkan tarikh wafatnya Ali bin Ba'alawi. Ali bin Ba'alawi, dua-duanya ini wafat pada abad 8 Hijriah. Tabaqatul Khawas 729, As-Suluk 724. Kok diakui oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron menjadi leluhurnya yang wafat pada tahun 507. Loh, nggak cocok gitu. Kenapa kok saya mengatakan ini diakui leluhurnya? Karena memang sesuai dengan interpretasi asumsinya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Al-Tawilah itu bahwa ada leluhurnya yang memiliki karomah. Ketika membaca sholawah dalam tahiyah diulang-ulang terus sampai dijawab oleh Rasulullah. Waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dijawabnya Rasulullah. Dalam kitab Karomatul Aulia, catatan para wali yang ada di dunia sejak dulu yang memiliki karomah ya Ali bin Ba'alawi. Tiba-tiba diambil alih oleh Ali Khalid Kisam atas pemahaman Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Ini nggak bisa dibantah. Jadi kekeliruan dalam memahami tokoh yang bernama Ali bin Alwi Ba'alawi, Ali Ba'alawi oleh Syekh Ali ya, bin Abu Bakar As-Sakron, pengarang kitab Al-Burqah Al-Musyrikah itu dipahami oleh para ahli sejarah, mu'arrikhun dan ahli nasabah baik eksternal ataupun internal Ba'alawi dengan nama Ali Khalid Kisam. Jadi kelirunya ini di sini. Tidak hanya waqat fahimtunya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang memahami Ubaid bin Ahmad bin Isa dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa yang menjadi ayahnya Jadid. Tidak hanya itu saja, termasuk diantaranya tokoh min Duriyati Jadid yang dirampas menjadi leluhurnya. Padahal di manuskrip As-Suluk itu diterangkan jelas tidak sesuai dengan versi cetakan As-Suluk yang menyebutkan angka wafatnya Ali bin Ba'alawi dengan angka 724 itu enggak, tapi disebutkan dengan kalimah Arba'in wa Isrina wa Sabi'i Mi'atin Hijriyah 724. Ini jelas. Kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas juga tidak mencatat adanya nama-nama dari klan Ba'alawi yang dikatakan oleh mereka leluhurnya itu adalah orang-orang hebat, al-mujtahid, mujtahid mutlak, yang al-imam, al-bari, al-wari, al-muhaddits, al-hafid, sahibul fadilah wal karamah, dan seterusnya. Gelarnya itu saya total itu 15 lebih, tapi tidak dicatat. Ini berarti apakah 4 ulama ini semua mohon maaf bodoh? Ya kan, mereka itu orang-orang alim di zamannya secara estafet mulai abad 6 sampai abad 8, abad 9. Terus yang paling penting lagi di Tabaqat Sulaha'il Yaman atau Tarikh Al-Barihi ya, ini jelas menyebutkan bahwa Ali bin Ba'alawi yang memiliki keturunan Umar bin Abdurrahman juga itu min ahli sufiyah,
Jadi bukan dzurriyyah Nabi, tapi penganut ajaran tasawuf. Jadi Ba'alawi itu penganut ajaran sufi atau tasawuf. Tidak ada hubungannya dengan dzurriyyah Nabi kita. Karena di dalam Tarikh Al-Bari ini jelas menyebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu justru mutasil, nyambung nasabnya sampai Rasulullah SAW, dari Hasan Al-Musanna sampai Hasan As-Sibit bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Begitu juga menyebutkan nama-nama dzurriyyah Nabi yang lainnya. Ini dari Tabaqat Sulahil Yaman. Jadi 5 kitab. Jadi Ali bin Ba'alawi ini itu adalah sosok di abad ke, Aslinya itu abad ke-8. aslinya abad ke-8. Tapi diakui menjadi Ali Khalil Islam abad ke-6. Abad ke-6. Abad ke-6. Jadi luar biasa ya, semua didasarkan pada dugaan, prasangka, atau bahkan mungkin disengaja nih. Ya kemungkinan disengaja ingin menciptakan sejarah baru dan palsu. Sama dengan Muhammad Shokib Mirbat itu ya. Kan nggak ada sebenarnya Shokib Mirbat. Kalau di Indonesia ya mungkin Shokib Solo, Shokib Gresik. Iya juga. Bisa juga. Di sini mungkin Shokib Lampung. Shokib Lampung atau mungkin Shokib Metro. Ya bisa juga. Kalau Pak Yai tidak berjuang sungguh-sungguh di sini, bisa juga nanti kalau ada Habib dimakamkan di Bandar Lampung ya. Nanti ya misalkan ada Al-Habib Muhammad Al-Attos Shokib Bandar Lampung. Ya bisa juga. Lalu akan dikholis tiap tahun. Bisa juga seperti itu. Di mana-mana. Sekarang sudah jelas Shokib Solo, ya kan, Ali Al-Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi, Shokib Solo, Shokib Gresik, Shokib Bondowoso, Shokib Pasuruan dan seterusnya. Jadi itu kebiasaan sejak lama. Jadi kita tidak heran kalau sekarang dzurriyyahnya ada yang seperti itu. Ya mohon maaf, ini fakta. Saya berbicara fakta dan data itu. Tidak hanya berdasarkan nafsu saya, emosi saya, atas dasar kebencian, kedengkian. Enggak, tapi ini untuk mensucikan benar-benar nama baik Rasulullah SAW. Jadi jelas bahwasanya kita hari ini meyakini betul berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kewajiban kita mencintai Ahlul Bait Nabi, mencintai zuriat Nabi, karena itu merupakan sebuah kewajiban. Kita tidak boleh jatuh cinta kepada yang palsu. Maka sebetulnya memverifikasi dan membuktikan setiap orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi adalah sebuah kewajiban. Setidak-tidaknya ini untuk mengantisipasi adanya pengakuan Imam Mahdi palsu, penyalahgunaan, termasuk istilahnya itu Imamatul Uzma, Imam Jumbo itu, Imam besar. Karena sebagian ulama berpendapat yang namanya Imam besar itu walaupun bukan Imam Mahdi, itu wajib dari Bani Quraisy. Nah artinya memang hari ini Bani Quraisy juga adalah keturunan Nabi Ibrahim kan, secara DNA harus disatu. Artinya memang untuk mengantisipasi adanya pengakuan palsu, maka hari ini kita sampai kepada sebuah keyakinan yang sama, harus ada verifikasi dan pembuktian. Nah di sini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya terkait dengan klaim mereka kalau Ba'alwi ini sudah surah wa istifadhah. Tentang konsep surah wal istifadhahnya Ba'alwi ini yang mereka klaim dan mereka pasarkan ke pesantren-pesantren untuk mengklaim nasab mereka itu sahih. Bagaimana tanggapan panjenengan? Kalau kita berbicara tentang metode cara penetapan nasab yang sesuai dengan kitab nasab, misalkan kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab misalkan, atau Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, atau Rosail fi Ilmil Ansab misalkan, ya justru malah mereka batal dan gagal. Karena harus ada persyaratan surah wal istifadhah itu. Tidak hanya berdasarkan pokoknya keterkenalan, kemasyhuran saja, tapi harus diverifikasi. Nanti kalau nggak begitu, setiap orang akan di-endorse, akan diagungkan dengan kesepakatan. Ya. Betul. Nah ini kan akhirnya keasliannya tidak bisa dijaminkan. Gitu. Hanya berdasarkan pokoknya dukungan wong akeh, gitu. Terkenal. Yang jelas dipaksa suhrah gitu ya. Setelah akhir abad ke-9 Hijriah kan. Setelah muncul kitab Al-Burqatul Musiqah, lalu disalin bukan dari awal. Lalu Al-Ghuror, lalu Al-Masra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah dan seterusnya, dan lebih gencar-gencarnya itu dari kalangan mereka mengarang kitab-kitab internal mereka sendiri itu abad 10, 11, 12 itu paling gencar. Harus dikarang kitab supaya surah wal istifadhah itu. Jadi surah wal istifadhah itu bisa dibatalkan dengan data yang lebih akurat. Betul. Jadi tidak terus itu surah istifadhah itu mutlak, nggak bisa. Ketika ada data yang lebih akurat, yang lebih tua, di zamannya kitab itu ada pengarangnya hidup, baik itu primer ataupun yang mendekati atau sekunder, maka surah wal istifadhah itu bisa dibatalkan. Walaupun itu ijma kesepakatan sekalian misalkan, sekalipun ya, tetap bisa dibatalkan karena data yang lebih kuat darinya yang bisa membatalkan itu. Sama seperti ketika kita dulu itu
meyakini bahwa matahari itu sebenarnya bukanlah pusat tata surya kita, tapi bumi inilah sebenarnya pusat tata surya kita. Coba kita berdiri diam di sini, matahari akan mengelilingi kita, ya kan? Kita ke mana-mana, matahari yang mengelilingi bumi. Tapi ternyata dunia sekarang berbeda. Mazhab itu kalah dengan metode yang lebih kuat dan akurat dengan ditemukannya satelit, ya, bisa memantau. Oh ternyata yang mengelilingi matahari itu justru bumi. Terus kita mau berkiblat kemana? Wong 90% penduduk dunia ini mengakui bahwa bumi itu bulat bukan datar, dan wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Jelas. Oh, nggak ada yang bisa bantah ini. Nggak ada yang bisa bantah. Oleh sebab itu mana yang kuat? Berarti yang pendapat yang terakhir yang lebih akurat ini. Tidak hanya itu, banyak sekali analogi-analogi tentang dibatalkannya syuhra wal istifadah. Di antaranya dulu agama Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan Yesus, tapi Rasulullah mengatakan bukan. Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasulullah, bukan Yesus. Nah, padahal di dalam keyakinan ya mayoritas, mohon maaf Nasrani yang bukan ortodok lagi, yang bukan Kipti atau Yunani yang ortodok ya, itu meyakini benar bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Tapi Rasulullah mengatakan bukan. Mana yang kuat? Ya Rasulullah. Atas firman Allah untuk menjelaskan, walaupun sudah diisbat, di ijma syuhra wal istiwa, tetap kalah. Terus gini, dulu kan jenengan pernah menyampaikan, saya lihat di konten itu, bahwasanya keterputusan nasab Ba'alwi ini bukan hanya 550 tahun. Kalau Kiai Imad kan ngitungnya dari Imam Ahmad ya, wafat Imam Ahmad 345 Hijriah dan ke Arbul Qatul Musiqoh, jadi dihitung 550 tahun. Kalau jenengan Tempoh Hari kalau tidak salah itu lebih dari itu ya. Sebenarnya Romo Kiai Haji Maduddin Usman tidak salah, ya betul, sama-sama. Ini yang namanya khilafiyah yang membawa rahmah. Jadi perbedaan saya dengan beliaunya itu tidak membawa nikmah, tapi ni'mah. Malah menguatkan. Saya lebih lama. Karena Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu kan internal Ba'alawi sendiri. Kalau pengarang kitab Tuhfatul Thalib Ma'rifati Iman yang Tazibu ila Abdillah Habib Thalib itu kan eksternal. Pengarang kitab Tuhfatul Thalib yang wafat 996 Hijriah. Saya tarik, saya genapkan dari 345 ke 995. Artinya oh gitu. 650 tahun. Itu pun setelah saya verifikasi, saya koreksi melalui data manuskripnya juga masih belum sesuai ya. Masih belum clear 650 tahun, bisa 700 tahun dan bisa juga lebih, bisa selamanya. Karena semuanya berdasarkan lokomotif yang sama. Jadi berdasarkan taklikot atau catatan santri. Dan ketika saya teliti dari catatannya, Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani itu menulis hanya sekedar menulis saja tanpa memverifikasi kitab Tarikh Al-Janadi, Tarikh Al-Khosraji, Tarikh Al-Adha, nggak ada. Asulul tidak menyebutkan tokoh-tokoh Ba'alawi, tapi Ali bin Ba'alawinya Bani Jadid. Gitu. Dan Al-Janadi sendiri sebenarnya juga tidak memverifikasi karena beliau bukan ahli nasab, beliau itu ahli sejarah. Ahli sejarah itu hanya sekedar mencatat saja. Ahli nasab pertama yang menyebutkan anaknya Imam Ahmad Al-Halabi yang bernama Abdullah, bukan Ubaidillah, itu adalah kitab An-Nafkah Al-Ambariyah. Abad ke-9, 880 Hijriah. Itu pun tidak menyebutkan nama Alwi bin Ubaidillah, hanya Jadid Al-Muntakil ila Hadramaut wa min duryati thammah Banu Abi Alawi wa huwa Abu Alawi bin Jadid, berarti Bani Alawi Jadid. Ini yang menjadi kunci utama kalau kita memang berpegang teguh kepada khotun nasabah, catatan ahli nasab. An-Nafkah Al-Ambariyah ya abad 9 juga. Ini hidup sezaman tapi beda tempat dengan Al-Burqa Al-Musiqoh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Jadi mulai dibangun ya, bahan bangunan dikumpulkan pada abad 8 awal, lalu dibangunlah terus-menerus itu. Akhirnya di Syuhra wal Istifadah. Misalkan jenengan Romo Kiai Suparman Abdul Karim mempromosikan saya, ya, mempopulerkan saya. Wah, Nurullah ini ulama asli Timur Tengah, keturunan Ba'alawi. Jadi bisa juga. Asalnya didukung 1000 orang, semuanya tanda tangan, oke. Apalagi mancung kan? Misalkan gitu. Ya, apakah saya tetap? Ya enggak, harus ditanya dulu saya itu ke siapa. Jangan hanya berarti Syuhra wal Istifadah. Catatan itu bisa dibuat. Oleh itu catatan Tuhan itu yang asli sebenarnya sesuai dengan kaidah terkini ilmu DNA itu. Ya. Ada yang menuduh kita ya bahwa kalau kita mengarahkan Habaib Ba'alawi untuk tes DNA berarti tidak konsisten dengan
by data. Enggak ya, sama-sama saling melengkapi. Betul. Gitu loh. Wah, datanya sudah gagal. Ya masih ada alternatif. Coba cari tes DNA. Ya, pasti gagal, pasti gagal. Itu ayat kauniyah soalnya. Ayat kauniyah. Nah gini, saya agak sedikit menggelitik ini. Panjenengan pernah mengkritisi betapa rancunya pohon nasabnya Tuan Rizik Shihab ya, jangan pakai Tuan ya. Betapa rancunya Bapak Rizik Shihab ya, sama saudara Bahar Smith lah katakanlah, karena mereka ini yang paling banyak diklaim sebagai zuriat Nabi, bahkan dipasarkan cucu Nabi kok dizolimi sebagainya, sampai waktu dia umroh lama sekali juga begitu, sampai kemudian ada selebaran tentang isbat nasab Rizik Shihab. Di mana letak kejanggalan yang sangat prinsip di pohon nasabnya Bapak Rizik Shihab? Kami teliti tidak hanya di Kang Mas Muhammad Rizik Shihab saja, tapi ya semuanya. Kalau umudun nasabnya itu sudah janggal ya pasti akan salah terus. Awalnya salah, tengahnya salah, akhirnya juga akan salah. Toh misalkan di tengahnya ini mau mencoba untuk pas-paskan, tetap akan ada kelemahan di akhirnya. Pasti akan kelihatan karena tidak ada yang namanya kriminal yang sempurna, itu nggak ada. Pasti akan meninggalkan jejak yang bisa dideteksi oleh generasi setelahnya atau di generasi saat itu juga. Ini prinsip kriminolog ya, atau intelijen kita itu pasti tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada titik lemahnya, mana dicari ya ketemu nanti, walaupun tidak semuanya tapi pasti ada. Ya, di antara nasab yang ditulis lengkap itu seakan-akan bagi orang awam sekilas, oh sohe, sama kita Balawi juga begitu, sekilas, oh bagus sohe. Yang terakhir karya 500 halaman lebih ya, akibat pertemuan di RA 8 orang itu ditasih dikasih catatan kata pengantar oleh 9 wali ya yang mengesahkan itu semua juga amburadul karuan dilalai loh. Padahal selama ini mereka itu kita kritik mati-matian, ternyata hasil akhirnya sama juga. Ini berarti kan ibroh ya, yang harus kita ambil hikmah. Oh ternyata mereka itu salah dan pembohong saja, berkali-kali berbohong dan berbohong, tidak pernah jera dalam kadzabnya itu. Mohon maaf ini agak-agak keras kenceng saya kadzabnya itu ya, karena memang faktanya begitu, dilalain. Berarti Mbak Alwi ini bisa dapat predikat al-kadzab ya? Bisa juga. Karena memang terstruktur kebohongan. Dajjalun kadzabun itu qoribun min salasin. Setiap 100 tahun sekali pun ada sosok-sosok pembohong atau pendusta yang berupa individu, perorangan ataupun golongan. Juga akan ada masuk dalam organisasi tertentu. Oleh sebab itu kita harus waspada, jangan sampai salah memahami hadis Nabi, la ya'ti la taqumus sa'ah hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qoribun min salasin itu. Jadi termasuk diantaranya pernah pembohong-pembohong yang terstruktur, terorganisasi, terencana dengan apik, yang apik masif gitu. Nah, seakan-akan sekilas itu normal, kita telusuri di dalamnya abnormal. Gitu. Terkait dengan buku keabsahan nasab Mbak Alwi yang terakhir, mungkin jenengan sudah membaca ya. Kira-kira apa persoalan mendasar, kelemahan mendasarnya, cacatnya buku tentang keabsahan nasab Mbak Alwi menurut kajian jenengan? Kalau menurut saya justru malah buku setebal 500 halaman lebih itu menguatkan batalnya nasab Ba'alawi. Iya, menguatkan batalnya nasab Ba'alawi. Justru yang disampaikan dalam Khatun Nasabah oleh Di Hanif Al-Atos yang pertama kali memang An-Nafah Al-Ambariyah, lalu Tuhfatul Thalib, lalu Tuhfatul Azhar dan seterusnya. Abad 9, jadi tidak berhasil menemukan kitab nasab sebelum itu. Dan itu mereka akui, lalu mereka akan beralih ke catatan sanadnya Salim bin Zidan. Buatan apa itu? Itu catatan orang mali kuliah itu. Orang mali kuliah dipakai. Ya berarti yang pakai itu berarti juga mali kuliah yang sama. Alasan mali kuliahnya itu diajak atau masjid seperti itu. Nggak sesuai. Dan itu terus akan terulang. Sama seperti buku Cahaya dari Nusantara karya Umar Mudor Assegaf ya. Tangan kanannya Kang Mas Lutfi bin Yahya. Mohon maaf ya, ini saya sebutkan mereknya. Kang Mas ya. Adalah lain deh, ada kesalahan Pak Yai. Menyebutkan satu tokoh KRT semua diningrat itu saja, satu orang itu beda halaman itu beda lahirnya. Adalah lain banyak itu. Menyebutkan Kiai Irfan yang mana itu saya sudah meneliti. Ini apa tokoh fiktif yang dinyatakan ada untuk menguatkan klaimnya. Inilah yang sering saya sampaikan. Justifikasi. Bisa juga. Sama seperti misalkan saya mengklaim nih, saya ketemu jenengan berarti, wah Ustadz
Suparman Abdul Karim saja mengisbat nasab saya. Itu kan sangat hebat. Saya hanya mengklaim sepihak. Gitu. Padahal saya tidak pernah bertanya kepada beliau seperti itu. Dengan adanya saya dekat dengan jenengan itu berarti jenengan mengisbat. Nah, sama seperti itu. Kiai Irfan itu juga turut menceritakan bahwa mbahnya Kang Mas Lutfi bin Yahya itu adalah pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Jadi ini jelas tidak benar. Sejak dulu seperti itu. Bahkan sekelas kitab Ar-Raudhul Jali ya, yang sering disampaikan oleh Kiai Haji Syukron Mahmun. Tahu kitabnya, tahu pengarangnya, tapi nggak pernah melihat isinya. Ya sama saja. Oh, Ar-Raudhul Jali itu palsu. Saya bilang palsu. Nah, ayo sekarang kita buka semua. Saya sudah mempelajari baik yang versi Arif Abdul Ghani ataupun yang versi Muhammad Abu Bakar Ba'adib, sama saja. Nggak nyambung. Syarat kitab nasab itu harus nyambung. Khotun nasabah itu nyambung dengan kitab sebelumnya. Ittisal lil usul, nyambung dengan kitab pokok atau induknya. Kitab-kitab nasab itu sudah ada sejak abad 2, 3, 4 Hijriah sudah ada. Jangan mengatakan, wah nggak perlu dicari kitab sezaman. Oh, hadis saja dicatat abad kedua Hijriah. Nggak begitu. Kitab nasab itu sudah ada sejak awal. Cuma yang tidak ada itu Abdullah atau Ubaidullah yang menjadi anaknya Imam Ahmad bin Isa. Jangan kita justru malah mengotak-atik, memutar balik kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Di antara anaknya Imam Ahmad Al-Abah itu ada Imam salah satu banin itu kan Fahru Razi. Sebelum kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ada kitab Muntaqilatul Thalibiyah, itu sudah mereportase. Ada anaknya Imam Ahmad Al-Abah yang bernama Muhammad. Ada anaknya Imam Ahmad Al-Abah yang bernama Ali. Nah, setelah itu kan ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakahnya menab Husain. 3 itu. Jadi apa sudah. Dan jangan disalahkan Imam Fahru Razi. Karena apa? Imam Fahru Razi berdasarkan kitab sebelumnya. Walaupun Al-Masjid tidak menyebut, Tahdhibul Ansab tidak menyebut, tapi Al-Muntaqilatul Thalibiyah menyebut. Kalau disalahkan semua ya berarti nasabah dari kalangan internal Ba'alim juga salah semua. Habib Yusuf Jamalulail juga menyebut. Semuanya menyebut, cuma ditambah Abdullah itu aja. Jadi Tuhfatul Azhar juga menyebut semuanya. Jadi jangan menyalahkan Imam Fahru Razi. Sampai hari ini nasab Ba'alwi tak tertolong. Dipastikan ini nasab yang sengaja disambungkan kepada nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa kita nyebutnya nasab palsu, karena memang dinasabkan kepada Nabi. Dan kemudian pada kesempatan kali ini kita akan menegaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Nur Ihya, Kiai Imad dan ulama-ulama Nusantara ini semata-mata untuk menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fardu kifayah, ini kewajiban buat kita semua. Justru sebetulnya kita nggak pantas ngaku umat Nabi ketika ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, apalagi menggunakan pengakuan tersebut untuk alat arogansi atau mengeksploitasi umat. Nah, terkait dengan ini nggak akan selesai hanya dengan diskusi dari konten ke konten. Mungkin Kiai Nur Ihya juga sepakat bahwasanya harus ada diskusi antara ulama Nusantara dengan Ba'alwi. Tapi memang diskusi yang difasilitasi oleh pemerintah di tempat yang netral dengan jumlah yang seimbang. Artinya misalnya dari ulama Nusantara ada 5 ulama misalnya yang mewakili, dari kubu Ba'alwi juga ada 5 perwakilan, baik ahli peneliti nasab maupun ahli DNA maupun ahli filologi dan lain sebagainya. Jadi Kiai Nur Ihya kira-kira sepakat nggak kalau harus ada diskusi? Sangat sepakat. Tidak hanya dari pihak pemerintah saja, dari organisasi massa terbesar kita, dari Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah, kita akan sangat siap. Saya bahkan punya gambaran di bayangan saya itu difasilitasi oleh negara. Tunjuk aja kementerian terkait, malah penyelenggara yang jaga polisi gitu kan. Kemudian yang berikutnya yang berdebat dari 2 kubu, penentang nasab Ba'alwi maupun Bani Ba'alwinya, dan tidak perlu ada supporter. Cukup live kan, 5 lawan 5 misalnya kan. Kemudian yang berikutnya difasilitasi dan dimediasi oleh MUI, PBNU dan Muhammadiyah misalnya. Nah, ini keren sekali. Jadi tidak seperti yang kemarin yang dilakukan sepihak di Rabitatul Alawiyah kan. Jadi kita berharap ada diskusi sampai sejauh itu, dan kita nantikan sebetulnya pemerintah turun tangan, karena ini urusan umat, bahkan urusan berbangsa dan bernegara. Agar kami berharap betul pemerintah memfasilitasi dan menunjuk kampus terkait misalnya untuk menjadi tuan rumah
dan disepakati yang datang hanya yang berkompeten dalam diskusi. Supporter cukup nonton dari rumah masing-masing misalnya. Ini keren sekali, apalagi disiarkan televisi nasional kayak debat presiden misalnya kan, itu keren sekali tentunya. Baik, itu selingannya. Kemudian yang berikutnya pada kesempatan kali ini kita akan bertanya kepada Kiai Nur Ihya. Mbak Alwi ini selain nasabnya adalah nasab apa ya, nasab buatan, nasab palsu gitu, Mbak Alwi juga terkenal dengan cerita-cerita khurafat yang mereka seperti misalnya yang Yai sebut tadi Syarhul Ainiyah misalnya, atau di konten Yai itu tentang An-Nahrul Maurud ya, yang seakan-akan, bukan seakan-akan ya, memperbolehkan membuat makam palsu. Nah, terkait dengan cerita-cerita khurafat di dua kitab ini, atau mungkin ada kitab yang lain yang jenengan pernah baca, kira-kira bagaimana Haji? Sebenarnya sumber kitab khurafat atas dalih karomat itu awalnya adalah kitab Al-Jawharus Syaffaf. Itu bukan kitab nasab atau sejarah, tapi banyak yang ngawur, tidak masuk akal lah, tidak masuk akal, walaupun karomah sekalipun itu tidak seperti itu. Misalkan gitu, Habib Abdurrahman As-Saqqaf itu selama 33 tahun tidak tidur. Ini kan mulai akan menyaingi Ashabul Kahfi. Iya. Terus misalkan Habib Abdurrahman As-Saqqaf itu kecil umur 7 tahun itu sholat cuma khataman Al-Quran. Sehari itu 8 kali khataman. Itu Al-Quran khatam loh, bukan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali ya. Bukan, khatam teman-teman. Sholat 2 rakaat itu khatam Al-Quran. Coba dipikirlah, dipikir. Barang wis jangan ngawang, jangan ngambang, coba membumi saja pikiran. Cara khatam Al-Quran atau melocos pikir. Ya nek, iku mau tadi, mau surat Al-Ikhlas, saya percaya. Membaca 1 kali duduk 90.000 kali membaca surat Yasin. Masa apa enggak? Saya percaya. Yasin. Percaya aku iso. Itu pun jangan mulai juga angel. Iya. Yasin. Ya enggak mungkin. Baca Yasin itu nek taruh televisi saya 15 menit. Nek tadwir itu ya 10 menit. Waldir 10 menit itu. Kayak 1 kali duduk 90.000 pada surat Yasin. Coba akal mana yang bisa menerima? Wah itu karomah, kamu nggak nyambung. Pasti akan menuduh seperti itu. Karomah itu nggak segitunya. Gunanya apa karomah? Karomah itu ada manfaatnya untuk ummah, untuk jamaah. Kok tiba-tiba orang mau mengeluarkan karomah, manfaatnya untuk apa? Gitu. Apakah sihir pamer? Sulapan namanya itu. Sulapan. Al-Jawharus Syaffaf ya. Al-Jawharus Syaffaf. 502 hikayah khurafah. Tapi ada yang tidak khurafah sih. Tapi mayoritas khurafah dari 502. Nanti Yai tak kirim kitab Al-Jawharus Syaffaf ke nomor panjenengan. Dinukil lagi oleh kitab Syarhul Ainiyah. Al-Jawharus Syaffaf itu bukan kitab nasab, bukan kitab sejarah, bukan kitab karomah, tetapi dianggap oleh kalangan Ba'alaf itu sebagai kitab keramat. Sampai sekarang kitab Al-Jawharus Syaffaf itu masih berbentuk manuskrip atau naskah asli catatan tangan. Belum ada yang berani menerbitkan atau menyalinnya karena memang tidak layak itu. Akan malu, jadi nanti tak kirim. Nanti akan malu membaca sendiri itu malunya. Gitu. Ya sama seperti karomah-karomah itu tadi, karena ada kitabnya. Oleh sebab itu, ketika setelah Al-Masrur Rawi, Syarhul Ainiyah, kita termasuk An-Nahrul Maurud, ya nggak heran. Kitab Tadhkirun Nas, sampai yang kemarin itu kitab yang terbaru yang Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan belajar ilmu nahwu kepada Habib Ali Al-Habsyi ya. Ada kitabnya. Ada kitabnya. Kalau nggak ada ya ada kitabnya. Nanti tak kirim juga kitabnya. Oh, jadi sebetulnya begini, buat pemirsa ya. Ternyata memang cerita-cerita khurafat yang disebarkan oleh kalangan Ba'alwi ini bukan sesuatu yang disebarkan dari mulut ke mulut ternyata. Tapi ada catatannya, ada kitabnya. Ini cara Allah ingin membuktikan kepalsuan itu sebetulnya. Dan alhamdulillahnya Kiai Nur Ihya dan kita semua sudah mendapatkan referensi tentang itu. Jadi tak terbantahkan. Mereka nggak bisa ngeles. Oke, dibantah kayak apa? Ada buktinya, ada saksinya, ada catatannya. Jadi misalkan Kiai, kita benar hadap-hadapan dengan mereka, antara kita ya Kiai dengan Habaib Alawi, mereka nggak akan berani. Pasti akan men-framing dari belakang. Oh, kemarin diundang ke RA Al-Kaburi semua. Jangan gitu, gitu. Yang undangnya itu bagaimana? Misalkan Pak Yai Suparman kan dia punya jadwal. Tiba-tiba tak undang saya enakku dewi. Pak Yai, jenengan besok tanggal 15 itu harus datang. Kalau jenengan nggak datang berarti jenengan kalah. Piye lagi mau? Nggak minta Pak Yai. Kira-kira kalau kita diskusi tanggal 15 Oktober besok ini dengan bisa kok enggak ya? Karena begitu, harusnya begitu deh. Ini menghargai orang. Enggak, kamu enggak datang berarti kalah. Kamu datang kalau berani datang ke sini. Lalu setelah datang tak sidang, dikeroyok. Tak keroyok 8 orang. Ya gantian sekarang sebab akibat karma 212 gantian sekarang
buku Keabsahan Nasab Ba'alawi kita sidang gantian. Ada 300 kesalahan, ada yang fatal, setengah fatal, dan ada yang mungkin salah paham. Oh ya juga ya, Kiai. Iya. Kita buat ya sebaliknya Kita sidang gantian. Di sidang. Kok saya nanya, Kiai Haji Mati Usman harus datang di interogasi sama 8 orang. Itu namanya, itu Belandang seperti itu. Belanda itu dulu ya seperti itu. Kalau nggak itu tangkap saja. Saya nanya semaunya. Dan akhirnya disah-sahkan sendiri menurut mereka. Akhirnya dibuka oleh Allah, ternyata kosong isinya. Malah justru itu merungkatkan, bukan menguatkan. Ya itu. Jadi nanti bisa di publik semua, kecuali bagi orang yang teliti. Kiai santri atau oh iya buku nang lepas ini enggak bawa coy. Enggak bawa coy. Karya kitab Ba'alawi itu juga banyak yang 3 jilid, 3 juz itu cetakannya. Tapi kalau nggak diteliti ya guys, sekelas Bugiyatul Mustarsyidin, saya ini sering diprotes ya ulama-ulama pesantren. Kamu berkhianat, itu pengarang kan Abdurrahman Al-Masyhur Ba'alawi. Kenapa kamu? Saya dulu itu belajar, saya dulu nggak ngerti. Karena ini yang menyangkut fikih, ya, rukun Islam, rukun iman, rukun Islam. Tapi di akhirnya ada doktrin yang kadang-kadang itu nggak ya, kita nggak waspada. Ternyata berarti ini mengaku paling unggul sendiri. Manusia yang paling unggul di bumi ini adalah Ahlul Bait Nabi. Nah, Ahlul Bait Nabi yang paling unggul itu adalah Ba'alawi. Dia nggak sadar. Padahal setelah saya teliti, pengarang kitab ini namanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu juga pernah berbohong, memanipulasi wafatnya Ali bin Alwi Ba'alawi yang dicantumkan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi dalam Tabaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas. Menurut Habib Abdurrahman Al-Masyhur di dalam kitab Syamsud Dhahirohnya itu mengatakan bahwa Syekh Ahmad bin Abdul Latif As-Sirji mengatakan Ali bin Ba'alawi wafatnya tahun 624. Ketika saya teliti versi cetaknya Tabaqatul Khawas, versi manuskripnya Tabaqatul Khawas enggak, 729 bid'in wa isrina wa sab'i mi'atin. Kalau kalimah ini enggak bisa dimanipulasi, nih angka masih masih bisa betul. Ini kalimah bid'in wa isrina, bid'in itu lebih dari 3 kata saya ambil maksimal 9. Wa isrina dan 20, wa sab'i mi'atin dan 724. Dikatakan oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur 620-an. Nah, ya kan berbohong ini. Bahwa manuskripnya nggak begitu, versi cetakannya juga nggak begitu. Lalu diturunkan lagi dari 624 itu menurut Abdullah Al-Idrus menjadi 500-an. Jadi 529. Akhirnya dimufakati bahwa Imam Ali Khalid Ihsan wafatnya 529 Hijriah. Bisa jadi gitu, ditawar medun 100 umur Imam mati ya. Medun 100 ada 200 tahun Ali Khalid Ihsan dengan Ali bin Ba'alawi. Gara-gara Syamsud Dhahirohnya Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang mengarang kitab Bugiyatul Mustarsyidin. Kalau kita teliti nanti Risalatul Mu'awanah dan kitab itu mesti sama gitu. Kalau nggak teliti ya itu tadi yang namanya sekedar membaca nggak memahami. Nah, belakangan ini kan kita yang Ba'alawi ini menjadikan ulama-ulama Nusantara sebagai tameng. Ya mungkin mereka sudah secara eksistensi sudah goncang dan akhirnya mereka coba cari tempat bergantung, pendukung misalnya mulai dari mereka bersandar ke Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya, termasuk Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya mereka gunakan sebagai tameng-tameng lah untuk membanding-bandingkan dengan kita. Hebat mana Kiai Nur Ihya misalnya sama Mbah Khalil misalnya. Hebat mana Kiai itu Imad sama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami misalnya. Bagaimana pandangan jenengan dengan bahasa yang sederhana agar dipahami para santri kita? Membandingkan itu jangan dengan yang tidak selevel dan sezamannya. Saya tidak hidup sezaman dengan Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak hidup dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Membandingkan saya itu dengan selevel saya di zaman saya. Atau orang yang masih hidup bisa diverifikasi. Ya bisa ditanyai kan. Kalau sudah mati ya bisa ditanyai. Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengarang kitab khusus nasab, juga tidak menyebutkan nasab adanya silsilah nasab Ba'alawi. Tidak ada isbat. Yang ada itu kitab yang mencatat tentang kitab sahabatnya Ibnu Hajar saja yang beliau memperoleh ijazah dari leluhur gurunya yang ada Marga Al-Idrus itu. Sebenarnya itu saja, bukan menyebut itu, bukan menisbat. Betul. Misalkan saya menyebut Habib Rizik Syihab, berarti saya mau menisbatnya enggak, saya menyebut tulisannya Habib Muhammad Rizik Syihab, berarti saya bukan menisbat Habib Rizik. Saya sering menyampaikan bahwa
Misalkan ini ada Sebentar, Iya. nanti diulang lagi. Ya Allah, harus pintar ngeditnya. Kalau enggak jelek dia. Nasi potongnya. Ya, Oke, misalkan saya menyebut nama-nama leluhur mereka, mulai dari Umar Al-Muhdor bin Habib Abdurrahman As-Sukalwi, Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholi Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Rodik. Saya sambungkan sampai Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Berarti saya mengisbat? Ya enggak. Saya menyebutkan catatan nama-nama leluhur mereka yang disambungkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti saya mengisbat. Saya menyebutkan itu terputus 650 sampai 700 tahun di ketika wafatnya Imam Ahmad Al-Abanafat yang dikatakan Imam Al-Muhajir yang 345 Hijriah itu sampai wafatnya Syekh Ahmad bin Muhammad As-Samarqandi, Syekh Muhammad As-Samarqandi dalam kitab Tuhfahnya itu. Bukan berarti saya mengisbat, tapi saya hanya menyebutkan saja. Begitu juga Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu sebenarnya sudah pernah menegaskan kok bahwa yang cucu Nabi itu Syarif dan Sayyid, bukan Habib, itu bukan. Ya. Orang yang pertama kali menggunakan gelar Habib itu adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pertama kali. Sebelumnya itu ya Sayyid dan Syarif. Biasanya kalau Syarif min durati Hasan, kalau Sayyid min durati Husain. Tapi kadang-kadang dibolak-balik, kadang-kadang nggak paten gitu. Jadi menyebut bukan berarti mengisbat, hanya sekedar menyebutkan. Nah, membandingkan itu harus dengan selevelnya. Saya kan dibandingkan dengan jenengan, itu nggak selevel saya. Jenengan sudah terbang tinggi kemana-mana. Nah, sama dengan itu seperti itu, gitu. Sama dengan seperti itu. Nah, misalkan kalau sama-sama dibandingkan antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Mark Zuckerberg itu alim mana? Tak tanya seperti itu. Ayo, lebih alim mana? Elon Musk dengan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari lu alim mana? Ayo, lu gak levelnya kan gitu. Bukan bidangnya. Gak apple to apple bahasanya seperti itu, gak bidangnya. Kenapa kalau para ulama kita, sejarawan kita, ahli kimia kita, biologi kita, geologi kita dulu tidak justru menemukan yang namanya pesawat terbang lalu dikembangkan. Kenapa yang mengembangkan justru orang-orang yang bukan muslim, tokoh-tokoh agamawan kita? Kenapa? Berarti mana yang salah? Mana yang kalah? Kan begitu. Nah, terus misalkan kenapa justru yang mengembangkan pesawat SpaceX ya, dengan jaringan Starlink-nya kok malah justru Mas Elon atau Elon Musk? Bukan yang umat Islam saja. Nah, jangan bandingkan seperti itu. Facebook itu baru ditemukan kemarin, internet itu baru ditemukan kemarin. Pada zaman Rasulullah belum ditemukan. Ya, gitu. Jadi jangan dibandingkan yang bukan levelnya atau yang tidak hidup semasanya. Dan begitu juga bidangnya. Bidangnya. Setiap orang memiliki kelemahan, dan bahkan ini yang paling penting ya ini. Sering saya sampaikan, Imam Al-Janati saja juga punya kesalahan. Apalagi 140 orang ulama itu juga mahalul khata' wan nisyan. Tidak ada manusia yang maksum. Yang maksum itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua sudah tercerahkan. Yang jelas posisi kita sebagai umat Islam pada umumnya memandang Bani Ba'alwi adalah saudara kita sesama muslim. Yang harus diingat. Artinya memang ya di antara Bani Ba'alwi juga ada orang yang berilmu, ada ulamanya, ada orang ikhlasnya, ada orang baiknya. Hanya saja yang benar-benar harus kita garis bawahi di sini adalah kita semua bukan anti Bani Ba'alwi, tapi kita semua ingin meluruskan klaim pengakuan orang-orang Ba'alwi yang menyatakan mereka adalah cucu Nabi. Perjuangan ini tidak boleh berhenti demi menjaga nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita akhiri, kita akan dengarkan closing statement dari KRT Kiai Haji Nur Ihya Hadinegoro. Monggo. Closing statementnya singkat saja. Kalau kita masih percaya bahwa klan Ba'alawi atau para Habib ini keturunan Nabi kita yang mulia, berarti kita sama dengan melecehkan nama baik Nabi kita. Betul. Karena faktanya mereka telah melecehkan Nabi kita dan kita mengizinkan meridhoinya. Ya, coba bayangkan, ini mudah cara memahaminya. Sudah ada di depan mata apa karakter mereka, membunuh, membohongi, menipu, memperkosa. Ya. Terus nyambungkan nasabnya ke Nabi yang mulia, kita leres nih. Berarti kita sama-sama ikut menjatuhkan nama baik, mengotori nama baik Rasulullah SAW.
Bahkan mudah-mudahan kedepannya bisa masuk ke pasal penodaan agama. Bisa. Oke, itu sudah. Cuma kita selama ini memang nggak memproses ke jalur hukum karena kesabaran kita. Kita ini masih menasehati wa tawassaw bil haq. Ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan closing statement. Tahapan ini akan terus berjalan sampai kemudian setiap orang yang mengaku sebagai dzurriyyat Nabi, padahal dia bukan dzurriyyat Nabi, apalagi kelakuannya justru mengeksploitasi pengakuan tersebut untuk berbuat maksiat atau kriminal, maka bisa kita dorong untuk pemidanaan dengan pasal penodaan agama. Mudah-mudahan berkah. Amin. Sebentar lagi Kiai Nur Ihya akan ceramah. Di sini ada belasan ribu jamaah yang sudah menunggu di Lampung, dan nanti Anda saksikan juga rekamannya. Kiai Nur Ihya akan memberikan pencerahan di Lampung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.